Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada malam hari ini, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan sebelum kita beristirahat. Mengucap syukur sepanjang hari, pagi, siang, sampai malam hari ini. Kita dipelihara Tuhan, amin. Mari kita yang bersama dengan keluarga, kita bisa bergandengan tangan malam hari ini. Kita satukan hati kita lebih dan lebih. Mari bersama kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih malam hari ini Tuhan. Kami berkumpul bersama dengan keluarga kami, dengan teman kami, siapapun itu Tuhan. Kami bersyukur sepanjang hari, sepanjang waktu Kau menyertai, melindungi setiap kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami ingin mengambil waktu kami yang terbaik untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hati kami sepenuhnya milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di setiap pujian kami, setiap penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Datang menyembah, datang bermazmur, memuji, menyembah Tuhan. Lebih dan lebih malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat segalanya, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Kau penolong dalam segala perkara, dalam segala sesak pun Tuhan Kau selalu ada, tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan malam hari ini kami mau nyatakan, penolongku hanyalah diri-Mu. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari katakan, penolongku hanyalah diri-Mu. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang Engkaulah penolong kami Tuhan. Di setiap hati kami Tuhan, kami mengakui bahwa hanya Engkaulah pertolongan setiap kami Tuhan. Amin. Kau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang, mari satu kali lagi kita mau nyatakan, penolongku hanyalah diri-Mu. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Malam hari ini kami mau datang lebih lagi Tuhan. Walau saat kami sendirian, tak ada orang yang tahu setiap pergumulan kami, tapi Kau Allah yang tahu. Engkaulah pertolongan kami, sumber segalanya, sumber mujizat, sumber pengharapan.
Haleluya. Malam hari ini Tuhan, hanya Engkau yang menjadi sumber segalanya Tuhan. Kami semua serahkan sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Setiap pergumulan kami, setiap permasalahan kami, apapun itu Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami mau percaya hanya kepada-Mu, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menolong. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kita mau nyatakan penolong. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang, sekali lagi kita mau nyatakan, ku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Tuhan selalu menolong. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan pertemukan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah-Mu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita bertemu kembali di Mesbah Doa malam ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dan baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk, saya akan bacakan. Selamat malam Ibu Debbie dan semua tim. Kenalkan, nama saya Siana dari Surabaya. Shalom yang ada di Surabaya. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup mama saya. Jadi mama saya itu menderita banyak sekali sakit ya. Dan kalau sampai saat ini mama saya itu masih bisa bertahan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Banyak mujizat yang mama saya terima dari Tuhan Yesus ya. Beberapa waktu lalu bahkan mama saya drop karena gulanya turun ya, dan tensinya turun. Mama saya menjadi lemah sekali, seperti tidak menjadi lemah sekali dan menjadi seperti tidak sadarkan diri. Itu terjadi siang bahkan sampai malam hari. Sampai saya pulang kerja mama saya masih seperti itu. Ya, tidur terus, diajak ngomong juga sulit sekali. Saya menjadi sangat takut dan lalu saya berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan. Saat itu saya tetap ikut mesbah doa seperti biasa. Dan saya bernasar, Tuhan, apabila mama saya disembuhkan, mama saya bisa sadar kembali ya dan bangun dari tidur, maka saya akan bersaksi di mesbah doa. Setelah mesbah doa selesai sekitar jam 9 malam, mama saya mulai sadar. Dan jam 2 pagi mama saya benar-benar sudah sadar. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, banyak sekali pertolongan Tuhan bagi mama saya
Ya, dulu mama saya pernah juga mengalami otot bahu robek ya. Jadi ototnya robek, radang dengkul, infeksi saluran kencing. Ya, namun semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan cara yang ajaib. Bahkan mama saya bisa bertahan sampai hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan, Bu. Saya merasa sangat terberkati karena melalui mesbah doa dan juga mesbah syukur, saya selalu dikuatkan. Di dalam segala hal saya dikuatkan. Terutama dalam menjaga mama saya, ya, iman saya terus dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga buat Ibu Debbie dan seluruh tim. Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang luar biasa. Bagi setiap orang yang mau berserah dan selalu percaya kepada Tuhan, ya biarlah saudara kita selalu berdoa, ya berserah pada Tuhan dalam segala perkara, ya karena Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berserah kepada Dia. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dan hari ini kita sudah masuk ke Yesaya pasal yang pertama. Ada yang tanya, Ibu, ya kenapa dilompati Kidung Agung? Iya, Kidung Agung itu adalah berisi ya nyanyian jatuh cinta Salomo. Jadi itu ada banyak hal-hal yang kayaknya ya lebih mendalam dan saya melihat ya banyak itu biar jadi perenungan pribadi saja kita ya, tetapi kita akan langsung masuk ke Yesaya karena lebih banyak nilai-nilainya yang bisa kita pelajari. Ya, Kidung Agung saudara bisa baca sendiri di rumah ya. Sekarang kita masuk di Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-10. Judul perikopnya bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Ya, dan ingat Yesaya ini adalah satu kitab yang berisi ya teguran penglihatan Nabi Yesaya ya terutama untuk Israel ya, kerajaan utara dan selatan, Yehuda dan Yerusalem. Ya, sekarang kita masuk ya ayat pasal yang pertama ayat yang ke-10, judul perikopnya bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Ya, jadi Israel disamakan dengan ya Sodom dan Gomora. Orang-orang yang memberontak dari Tuhan, orang-orang yang tidak taat sama Tuhan, orang yang tidak setia, yang melupakan Tuhan, bahkan menista Tuhan. Ya, ayat yang ke-11, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Seperti yang kita tahu zaman perjanjian lama bangsa Israel, orang-orang zaman dulu kalau ingin datang ke rumah Tuhan, mereka harus membawa ya lembu, sapi ya, kambing, domba. Untuk apa? Mempersembahkan darah dan lemak-lemaknya untuk korban penghapusan dosa. Karena itu bangsa Israel ini mereka hidup di dalam satu rutinitas ya, sudah biasa datang membawa korban persembahan itu supaya dosanya diampuni. Tanpa mereka sadari ini menjadi satu rutinitas yang tidak lagi menghormati Tuhan. Mereka hanya melakukan hukum, mereka pikir kalau mereka sudah bawa kambing domba sudah selesailah dosa mereka itu. Ya, tapi mereka akhirnya melakukan itu hanya sekedar rutinitas, tapi tanpa lagi sebuah rasa yang menghormati Tuhan, yang mencintai Tuhan. Makanya Tuhan berfirman, untuk apa itu korbanmu yang banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, anak lemak dari lembu gemukan, darah lembu jantan, dan kambing domba itu tidak aku sukai. Ya, ketika kita mempersembahkan korban saudara, apakah korban itu kita persembahkan tulus dengan ucapan syukur dan sikap yang menghormati Tuhan? Ya, seringkali orang Kristen pun seperti itu.
Mereka membawa persembahan kepada Tuhan, mungkin perpuluhan, persembahan uang, dan mereka pikir itu bisa menggantikan pertobatannya di hadapan Tuhan. Ya, nggak bisa saudara. Tuhan lebih suka pertobatan kita daripada persembahan kita, daripada korban-korban kita. Ayat 12, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Ya, Tuhan bilang, ya kamu datang ke pelataranku. Kamu membawa kambing domba untuk penghapusan dosa, tapi itu hanya sekedar sebagai rutinitas. Ya, engkau ingin mendapatkan pengampunan dosa, tapi bukan lagi datang dari sikap hati yang menghormati Tuhan. Ya, kau pikir ya udahlah, yang penting bawa kambing domba, besok kita berdosa lagi lah. Ini yang dimaksud Tuhan bilang, engkau menginjak-injak pelataran bait suci Tuhan. Tidak bisa saudara, kita pikir oh dengan apa yang kita sudah beri itu Tuhan sudah disenangkan. Ya, Tuhan mau hati yang sungguh menghormati Dia, hati yang sungguh menghargai Dia, hati yang sungguh ya memandang hanya kepada Dia. Ya, ayat 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Bagaimana mungkin sebuah ibadah di mata Tuhan menjadi kejahatan? Ya, ini ibadah tapi menjadi kejahatan. Kenapa? Karena Tuhan bilang, ya jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Bayangkan loh, orang membawa persembahan dia pikir dia memberi yang terbaik bagi Tuhan, tapi ternyata di mata Tuhan itu menjadi kejijikan. Ya, kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya kata Tuhan, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ibadah yang harusnya dianggap menyenangkan Tuhan malah jadi ya Tuhan nggak tahan melihatnya, ibadah itu berubah menjadi sebuah kejahatan. Kenapa? Karena ibadah itu diselenggarakan tidak lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, tidak lahir dari hidup yang menghormati Tuhan, hanya sekedar ibadah. Ya udahlah, saya pokoknya pelayanan, saya pokoknya ibadah, tapi hidupmu jauh dari menghormati Tuhan, engkau tidak takut akan Tuhan. Dan itu yang Tuhan bilang jadi kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Aduh saudara, bayangkan kalau ibadah kita menjadi beban bagi Tuhan. Bayangkan ibadah kita, Tuhan sudah tidak tahan melihatnya, bahkan Tuhan bilang aku tidak tahan, aku telah payah menanggungnya. Apa yang menyenangkan hati Tuhan adalah ibadah kita. Tapi kalau ibadah berubah menjadi kejahatan, ibadah berubah menjadi kekejian, dan Tuhan tidak mau lagi melihatnya, ya ini menjadi satu yang membawa kutuk dalam hidup kita. Ayat 15, apabila kamu menadakan tanganmu dan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Ya, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Bahkan ketika kita berdoa, kata firman Tuhan, Tuhan memalingkan mukanya. Makanya kita nggak terima jawaban doa. Karena apa? Kita sudah menjadi orang yang jahat di mata Tuhan. Ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ya, ini yang Tuhan mau. Ya, mari berhenti berbuat jahat dan belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ya, ini yang Tuhan mau saudara kita lakukan. Artinya apa? Lebih daripada semuanya itu, tinggalkan dosa, bertobat, lakukan yang baik. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Maka ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik di negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang, sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saudara, selalu saya ingatkan, apa sih yang menyenangkan
menyenangkan hati Tuhan? Pertobatan. Tidak ada yang lain, hanya pertobatan. Kalau kita mau bertobat, menghormati Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Tapi kalau kita nggak mau bertobat, ya itu ya buat apa saudara? Ya semua ibadah menjadi kekejian, korban menjadi kejahatan. Lalu apa yang menyenangkan hati Tuhan? Pertobatan, belajar untuk melakukan yang baik, melakukan kebenaran, tinggalkan dosa, dan kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita. Maka Tuhan akan berperkara atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami bahwa pertobatan itu lebih berharga daripada korban. Ajar kami untuk hidup dalam pertobatan, meninggalkan dosa, menghormati Tuhan. Ya, supaya kami tidak menjadi Kristen yang menjadi kekejian di mata Tuhan, tapi kami menjadi orang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan, meninggalkan dosa, kenajisan, percabulan, kepahitan, amarah, dendam, dan belajar hidup menyenangkan hati Tuhan dalam damai sejahtera, sukacita. Bahkan kami merindukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Kami menghormati Tuhan, meninggalkan dosa, dan belajar hidup takut akan Allah. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan Mesbah Doa malam ini. Apapun pergumulan kami, kalau kami dekat dengan Tuhan, kami tahu ada jawaban dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak perlu mencari manusia, kami hanya perlu mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Masalah keuangan, masalah rumah tangga, semuanya Tuhan sanggup pulihkan. Yang terlilit hutang piutang, Tuhan sanggup turut bekerja asal kami bertobat. Yang keluarganya hancur, Tuhan sanggup pulihkan asal kami bertobat. Sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Yang hari-hari ini Tuhan ingin punya anak keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Lawat bangsa ini, jauhkan dari segala perpecahan, kerusuhan, pertikaian. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melindungi bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa ini. Terima kasih untuk segala berkat anugerah-Mu atas hidup kami Bapa. Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan segala kebaikan-Mu. Hujan pertobatan tercurah di atas Indonesia. Orang-orang yang berdosa berbalik datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa hari ini. Roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara tidak bercacat celah. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom dan Immanuel. Sekali lagi buat saudara yang ada di Manado, jangan lupa tanggal 27 sampai 30 kita ada ibadah KKR dan kita berjumpa bersama. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom dan Tuhan memberkati. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya